wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Pancasila. Pertama, perkenalkan saya Dava Sri Kartika dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Septi Hendriani dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Fitri Astriani dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Intan Muti Adila dari prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Silvia Kamaulidia dari prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Wama Halfial Imani dari prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Serli Aulia Putri dari prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Sabrina Della Diviana dari prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Igel Pradika Rianto dari prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Izinkan kami untuk mulai presentasi kami yang membahas tentang penutupan TikTok Shop. Definisi media sosial. Menurut Jonathan Obert dan Weltman, media sosial adalah media berupa aplikasi yang berbasis internet. Media berbasis internet ini bisa dimaksudkan sebagai media yang mampu menghubungkan satu sama lain melalui jaringan online. Media sosial mampu menghubungkan dari yang sepenuhnya asing menjadi dekat. Definisi dari media sosial adalah sebuah media online berbasis internet yang dapat digunakan untuk berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten sebuah blog, forum, jejaring sosial, dan ruang multimedia yang semakin canggih dan seiring berkembangnya teknologi. Klarifikasi media sosial. Beberapa ahli media sosial setuju untuk membentuk klarifikasi media sosial yang berdasarkan dari jenis konten yang diunggah. Berikut ikuti menurut Niken Wistari 2020 dalam majalah Bobo, yakni 1. Forum merupakan wadah atau sarana untuk membicarakan kepentingan bersama atau untuk tempat saling bertukar pikiran antara penggunanya. Blog merupakan jenis website yang memperlihatkan beragam konten informasi dengan berbagai bentuk. 3. Microblogging hampir semua seperti blog, namun sesuai dengan namanya mikro yang diartikan kecil. Microblogging ini hanya bisa untuk menulis pada teks yang singkat. 4. Foto sharing merupakan layanan yang digunakan untuk berbagi fungsi dan bentuk digital. 5. Video sharing sama seperti foto sharing, video sharing juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti berbagi video. 6. Social network, sebuah layanan internet yang ditujukan untuk pengguna yang saling memiliki kesamaan latar belakang. 7. Social gaming adalah sebuah game yang dapat dimainkan dalam sebuah jaringan online, berbeda dengan sistem game offline. 8. Sosial media. Pengklarifikasian media sosial yang terakhir ini berguna untuk saling berbagi ide dan jejak pendapat yang dapat berupa teks. Dampak media sosial. Selain memberi manfaat, media sosial tentu memberikan dampak yang bagi pengguna ataupun non-pengguna. Dampak media sosial adalah membuat penggunanya akan kehidupan atau pada realistis kehidupan. Mereka yang terbentukan oleh media sosial saat ini terkurung dalam kontak yang mereka buat sendiri sebagai pengalihan dari kehidupan nyata. Dampak media sosial yang kedua adalah karena pemasaran atau bisnis banyak dijalankan dalam jaringan offline maupun online. Banyak pengguna media sosial yang akhirnya berpindah dari toko offline ke toko online semenjak 2020 saat pandemi COVID dimulai. Hal ini tentu berdampak sebagian besar pada pemilik usaha atau bisnis offline karena orang-orang lebih memilih untuk bekerja secara offline sehingga menyebabkan kerugian pada pemilik usaha offline. Pengertian UMKM. Definisi dari UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Dari pasal 1 tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha milik perseorangan yang syaratnya sudah diatur dalam undang-undang tersebut. UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan yang independen dari yang skalanya kecil dan dikelola oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan. Peran UMKM. Di negara maju, UMKM berperan sebagai penyerap tenaga kerja paling banyak dibanding dengan usaha besar atau UB. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan produk lokal paling besar dibandingkan dengan kontribusi dari usaha besar, dikutip dari Tulus Tambunan dalam bukunya yang berjudul Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Sejarah aplikasi TikTok. TikTok adalah aplikasi yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh semua kalangan dengan mudah dan membuat video pendek yang dapat menarik perhatian penontonnya.
Aplikasi TikTok diluncurkan pada bulan September 2016 yang berasal dari Tiongkok. Dan pada tahun 2018, TikTok merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh, yaitu sebanyak 45.8 juta kali. Pada aplikasi TikTok terdapat fitur baru yaitu TikTok Shop yang sudah lama berjalan dan menghasilkan ladang usaha bagi penggunanya. Namun baru-baru ini TikTok Shop mengalami masalah dan berakhir ditutup. TikTok Shop resmi ditutup pada tanggal 4 Oktober 2023. Alasan dibalik penutupan TikTok Shop ini adalah karena kebanyakan pelaku usaha berbuat culas dengan cara menurunkan harga jual barang yang dianggap terlalu rendah dibanding pada toko offline. Namun, penyebab utama TikTok Shop dihapus adalah izin usaha yang berlaku di Indonesia. Pada awal pendaftaran, aplikasi TikTok yang hanya mendaftar sebagai media yang digunakan sebagai hiburan, bukan media untuk konten perdagangan. Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo menyampaikan bahwa perdagangan online yang bercampur dengan media sosial yang dapat membuat penggunanya berinteraksi langsung di media sosial dapat menyebabkan penjualan secara offline anjlok. Kementerian Perdagangan juga mencemaskan penggunaan data pribadi yang dimasukkan dalam data alamat dan lain-lain dapat disalahgunakan untuk tujuan bisnis. Dan faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi TikTok yakni ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang. Perasaan ialah suatu keadaan di mana seseorang mengalami kejadian menyenangkan atau tidak dalam sebuah peristiwa yang bersifat subjektif. Menurut kesimpulan Ahmadi, perasaan adalah faktor internal yang mempengaruhi penggunaan aplikasi TikTok. Menurutnya, jika seseorang tidak senang dengan apa yang ditampilkan pada aplikasi TikTok, seseorang tersebut tidak akan menggunakannya. Kedua, faktor eksternal. Aplikasi TikTok berisi berbagai informasi dari berbagai video. Seperti contohnya adanya video seseorang yang terjatuh dari tebing, misalnya, maka video ini akan cepat tersebar di media sosial. Orang-orang mengenal aplikasi TikTok ini karena lingkungan sekitar mereka, entah dari teman atau keluarga. Maka dari itu aplikasi TikTok dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Ini adalah bisnis online. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis online. Secara umum, bisnis online adalah usaha dalam menghasilkan uang dengan melalui internet seperti media sosial dengan berbagai macam cara. Selanjutnya, pengertian menurut Maja, bisnis online adalah bisnis yang bisa dijalankan dimanapun dengan menggunakan jaringan internet melalui media website atau aplikasi. Bisnis online terdiri dari dua kata, yaitu bisnis dan online. Definisi dari bisnis adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memproduksi barang atau menawarkan jasa pada konsumen yang dilakukan oleh individual maupun kelompok. Sedangkan kata online, menurut Muhammad Arif, adalah kegiatan yang dihubungkan melalui jaringan komputer dan dapat diakses melalui jaringan komputer yang lain. Selanjutnya yaitu macam bisnis online. Ada dua macam bisnis online, yaitu yang pertama bisnis product creation, yaitu bisnis online yang memproduksi hasil milik sendiri, baik itu dalam bentuk barang atau jasa. Yang kedua adalah bisnis produk affiliate, yaitu bisnis yang membantu memasarkan produk atau jasa dari orang lain, dan apabila berhasil menjual produk tersebut, akan mendapatkan komisi dari hasil penjualannya. Yang kedua ada istilah dalam jual beli online. Ada dua istilah dalam jual beli online, yaitu yang pertama ready stock, yang artinya barang yang sudah tersedia dan langsung dilakukan pengiriman barang setelah transaksi berhasil dilakukan oleh pembeli. Yang kedua adalah pre-order, yaitu sistem pembelian barang yang membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim atau diproduksi, namun ada tenggang waktu yang telah ditentukan sehingga pembeli harus menunggu dahulu. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang kami lakukan, ada beberapa poin. Yang pertama, pendapatan konsumen tentang penutupan TikTok Shop. Poin kedua, dampak penutupan TikTok Shop, yaitu terhadap konsumen, terhadap pedagang online, dan terhadap pedagang offline. Poin ketiga, solusi atas penutupan TikTok Shop. Poin keempat, kondisi pasar offline setelah TikTok Shop ditutup. Pendapat konsumen. Ada beberapa pendapat konsumen terhadap pemerintah. Seharusnya pemerintah memiliki alasan yang kuat sebelum melakukan penutupan. Jika memang alasannya mengenai pedagang Tanah Abang yang protes karena
adanya TikTok Shop, penghasilan mereka akan menurun. Sudah seharusnya tidak hanya TikTok Shop yang harus ditutup. Namun, mereka berpendapat bahwa hal ini seharusnya juga berlaku pada aplikasi sejenis lainnya yang masih berjalan. Solusinya, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri. Kedua, melakukan diversifikasi pasar ekspor. Ketiga, menjalin kerjasama bilateral. Dan keempat, mendorong industri ekspor. Pasar Abang setelah TikTok Shop ditutup. Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat terlihat mulai ramai pengunjung setelah penutupan TikTok Shop. Mulai banyak kegiatan jual beli di Pasar Tanah Abang daripada sebelumnya, terutama di Blok A dan Blok B. Ketika baru masuk lobi, terlihat pengunjung yang sedang duduk-duduk di dekat tangga dan terlihat ada kantong belanjaan mereka. Kondisi tersebut membuat lorong-lorong pasar tampak hidup kembali. Meski tidak sampai berdesak-desakan seperti dahulu, hal tersebut berhasil membuat para pedagang bahagia. Walaupun perubahan yang terjadi tidak terlalu berkembang secara pesat, namun mereka bersyukur karena mulai saat ini ada pemasukan lagi yang didapat. Berikut adalah gambar kondisi penutupan TikTok Shop. Dan yang kedua, kondisi setelah penutupan TikTok Shop, yaitu Pasar Tanah Abang mulai ramai kembali. Yang terakhir adalah bentuk protes pedagang Tanah Abang. Kesimpulan, dari uraian hasil penelitian yang telah ditemukan pada bab sebelumnya, kami menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. TikTok merupakan sebuah platform media sosial yang memungkinkan bagi para penggunanya untuk membuat video yang berdurasi 15 detik hingga 10 menit, yang dilengkapi dengan tempat untuk menyunting video dengan fitur-fitur seperti latar belakang musik, penambahan teks ataupun stiker, dan juga menyediakan special effect serta figur kreatif lainnya. Kedua, penutupan TikTok Shop berpotensi mengubah pola perilaku belanja pengguna. Pengguna yang biasanya belanja melalui TikTok Shop mungkin akan mencari tempat alternatif di dalam platform e-commerce lain. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah transaksi dan preferensi produk yang dibeli di platform e-commerce tersebut. Pengguna juga mungkin akan mencari cara baru untuk menemukan produk dan merek yang sebelumnya tersedia secara khusus di TikTok Shop. Ini bisa berdampak pada strategi promosi dan penjualan di platform e-commerce yang berusaha menarik pengguna yang terpengaruh penutupan TikTok Shop. Berdasarkan analisis permasalahan yang telah disajikan oleh kelompok kami terkait dengan persaingan dagang antara toko offline dan toko online seperti TikTok Shop dan serta penutupan TikTok Shop, kami menyimpulkan beberapa saran terkait masalah tersebut. Adapun saran antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pedagang toko offline sebaiknya tidak bergantung pada metode konvensional. Bisa dengan memadukan metode yang tercipta oleh kemajuan teknologi seperti e-commerce, agar pedagang toko offline atau lokal tidak tergerus oleh zaman. Pedagang perlu mengikuti perkembangan zaman yang telah terjadi. Yang kedua adalah permasalahan sebenarnya antara pedagang toko offline dan pedagang toko online terletak pada harga barang yang dijual. Harga barang cenderung lebih terjangkau di toko online seperti TikTok Shop. Akibatnya, masyarakat lebih memilih untuk belanja di toko online dibanding di toko offline. Dibutuhkan adanya peran pemerintah pada kondisi seperti ini. Salah satunya adalah pemerintah dapat mengupayakan untuk melakukan filterisasi untuk barang impor mengenai penambahan bea cukai. Dan yang terakhir adalah tiap pedagang seharusnya berupaya dalam menyusun marketing penjualan yang efektif dan efisien dalam menarik pelanggan, serta menghasilkan barang jual yang memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan pedagang lainnya. Sekian penjelasan yang bisa kami paparkan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.